Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewe Channel. Ya Allah ya Karim ya Malika Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan juga yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang dililit hutang mudah-mudahan segera Allah lunasi dengan cara yang tidak pernah kita sangka-sangka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Begini kita akan menceritakan bahwa ketika Satrio Piningit sedih, penduduk langit akan murka kepada siapa saja yang menyakitinya. Embun pagi yang tidak lagi bersih menangis. Sungai-sungai mengalir di tengah jantung kota, bukan mengalir air, mengalir plastik, sampah, dan segala kotoran-kotoran. Hingga langit marah bergolak, petir menyambar-nyambar, angin puting beliung menerpa, dan juga ombak samudera dengan pantai. Dihantamlah para dermaga dan pantai, seluruh dermaga dan pantai dihantamlah, sapu bersih hingga tsunami. Gunung-gunung bergolak, bergetar, mengeluarkan asap panas udus gembel, dan juga memuntahkan lahar-lahar panas yang bisa melelehkan dan meluluh lantahkan semua. Hingga besi, batu, tumbuhan semua meleleh menjadi debu, menjadi kering kerontang. Disinilah sehingga kita jangan sekali-kali membuat hati Satrio Piningit menjadi sedih, karena embun pagi pun akan menangis. Embun pagi menangis ketika pencemaran udara yang sudah tidak bisa terbendung lagi oleh ulah kita, ulah manusia yang serakah, congkak, tamak, dan jahil, murka, sombong berjalan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga bumi berkata, wahai bulan, janganlah angkuh menginjakkan kaki di permukaanku. Kelak suatu engkau akan kulumat, membusuk kamu di dalam perutku, akan kucapik-capik, dan akan dirobek-robek, dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nah, disinilah jangan sekali-kali membuat sedih hati Satrio Piningit. Karena ketika Satrio Piningit hatinya bersedih, penduduk langit pun marah. Jangankan penduduk bumi, penduduk langit saja marah. Luar biasa. Ini karena Satrio Piningit adalah manusia yang sungguh-sungguh manusia pilihan dari roh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Satrio Piningit ini benar-benar dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Penduduk langit akan marah ketika menghardik Satrio Piningit. Ketika Satrio Piningit ada yang menghardik, marah penduduk langit, lantas membisikkan kepada penduduk bumi. Luar biasa itu nanti. Akan ada pergolakan. Itu seperti tadi yang aku ceritakan. Gunung-gunung bergetar, gempa bumi pun di mana-mana, serta lautan bergolak, gelombang pasang menghantam dermaga, pantai, menyapu bersih semua. Gak terjadi tsunami, dan juga angin bertiup kencang, meluluh lantahkan semua bangunan, semuanya. Sehingga kita sebagai orang yang betul-betul mengerti dan memahami tentang itu, mari kita ikuti langkah, ucapan, serta tindak tanduk dari suri toladan dari Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit tidak pernah mengajarkan kita bab kecongkakan, bab keangkuhan, serta kesombongan. Karena Satrio Piningit selalu mengajarkan kita kepada rendah hati, bukan rendah diri, untuk menjadi manusia yang betul-betul berguna. Berguna buat siapa saja, berguna buat diri kita sendiri, berguna buat keluarga, buat lingkungan, buat bangsa dan negara, serta berguna untuk
lintas agama, dan juga lintas bangsa dan negara, juga lintas benua. Inilah Satrio Piningit yang sungguh luar biasa, mengajarkan keteladanan kepada kita, bimbingannya, pencerahannya, tausiahnya, segalanya untuk manusia hidup berdampingan, tidak untuk saling bertikai, tidak untuk saling bermusuhan, tidak pula untuk saling menindas, tapi untuk saling mengangkat, saling memberdayakan. Tidak memperdaya seseorang, tapi memperdayakan untuk maju bersama-sama, sehingga terciptalah sebuah baldatun thayyibatun thayyibatun warabun hapur. Baldatun thayyibatun warabun hapur. Di sini suatu kemakmuran akan terjadi, akan meningkat apapun bentuknya sebuah kebaikan ketika Satrio Piningit ini benar-benar kita ikutin, kita teladani, dan kita patuhi segala ajaran-ajarannya. Karena ajaran Satrio Piningit yang disampaikan adalah ajaran yang langsung dari sebuah ketauhidan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bahwa Satrio Piningit adalah jembatan untuk menyampaikan sebuah firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat manusia, dimanapun kita berada. Sehingga kita harus selalu mematuhi untuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Niscaya seluruh penduduk bumi akan tentram, angin akan sepoi-sepoi membelai kita, sehingga kita terlelap dalam tidur kita dalam keadaan beriman, dan langit pun akan cerah secerah hati kita dengan segala keimanannya, dan lautan akan membiru menerpa angin dengan gelombang riak-riak yang kecil, menerpa sebuah daratan dengan sopan dan lembut, serta gunung-gunung pun akan menghijau, tumbuh subur dengan menyerap air yang untuk disalurkan ke kampung-kampung, ke desa-desa dengan penuh mineral yang tinggi, serta kejernihan sejernih hati kita masing-masing yang setelah betul-betul banyak berzikir, memuja dan memuji asma Allah, serta beristighfar selalu ketika kita merasa bahwa diri kita telah berbuat yang keliru atau berbuat dosa. Sehingga jangan sampai hati Satrio Piningit bersedih dan menangis, karena seluruh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit akan murka, akan marah, walaupun Satrio Piningit tidak pernah marah kepada siapapun, tapi elemen-elemen pendukungnya ini yang akan marah. Nah, di sini marilah kita sama-sama untuk selalu berusaha memperbaiki diri, untuk ngaji diri kita. Yang utama adalah ngaji diri. Sebelum mengkaji hal-hal yang lain adalah kajilah diri kita. Siapa diri kita? Ketika seseorang atau kita mengerti tentang dirinya, niscaya akan mengerti tentang Tuhannya. Dari situlah mari kita ikuti saran dan jejak langkah serta nasihat dan tausiah daripada Satrio Piningit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.